Upacara tradisional Sulawesi Selatan yang beragam dan penuh dengan nilai estetika tinggi tentu saja harus dilestarikan sehingga tidak tergerus zaman. Mulai dari bahasa daerah, tari tradisional, alat musik, hingga upacara tradisional, tentu saja bakal membuat kita takjub ketika berwisata ke provinsi dengan sebutan ujung pandang ini. Lantas, apa saja kesenian tradisional yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan ini? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama ada bahasa daerah. Bahasa merupakan sarana komunikasi dengan individu lainnya. Nah, di Sulawesi Selatan ini, penggunaan bahasa daerahnya pada umumnya adalah bahasa Bugis. Ini termasuk salah satu kesenian tradisional Sulawesi Selatan yang dianggap paling beragam karena penggunaannya yang berbeda-beda. Selain bahasa Bugis, masyarakat di sana juga menggunakan bahasa Mangasara, yang mana bahasa ini biasanya digunakan oleh suku Makassar dengan beberapa dialek, seperti dialek Goa, Mars, Turatea, dan Pangkep. Lalu ada pula bahasa Toraya yang tentu saja digunakan oleh suku Toraja dengan subbahasa meliputi Tola, Tae, dan Torajasa. Yang kedua ada tari tradisional. Tarian di provinsi ini bisa dibilang cukup beragam karena adat istiadat dan suku yang ada di Sulawesi Selatan itu sendiri. Nah, tarian-tarian di bawah ini adalah tarian yang sudah dirangkum berbagai sumber untuk menambah wawasan. Yang pertama ada tari kipas pakarena. Tari kipas pakarena merupakan tarian tradisional dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini dimainkan di acara-acara yang sifatnya menghibur dan tak jarang juga dilakukan untuk melengkapi upacara adat. Dalam pertunjukan, tari kipas pakarena ditampilkan dengan jumlah penari sebanyak 5 hingga 7 orang dan dengan menggunakan busana adat serta diiringi alat musik gondrong, rinci, atau perpaduan antara gendang dan seruling. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, tarian ini berawal dari perpisahan antara penghuni negeri Kayangan dengan penghuni bumi. Sebelum berpisah, inilah para penghuni negeri Kayangan mengajarkan cara bertahan hidup lewat gerakan badan dan kaki. Gerakan tersebut lalu digunakan oleh penduduk bumi untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Yang kedua ada tari Pak Gelu. Tari Pak Gelu ini merupakan kesenian tradisional Sulawesi Selatan dari daerah Toraja, khususnya kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Tarian ini biasa ditampilkan pada upacara adat khusus masyarakat Toraja yang disebut Mak Bua. Mak Bua sendiri biasanya berkaitan dengan upacara pentasbihan pada rumah adat Toraja. Namun seiring mengikuti zaman, tarian Mak Geu ini akhirnya dapat dinikmati pada pesta perkawinan, syukuran panen, hingga penerimaan tamu yang dianggap terhormat. Dan selanjutnya ada tari Patenung. Tarian ini punya makna unik loh, yang mana tarian Patenung konon menceritakan tentang kebiasaan wanita Toraja dalam menenun benang menjadi kain. Lewat tarian ini, masyarakat suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan ingin memperlihatkan bagaimana semestinya sikap seorang wanita ketika menenun, yakni harus sabar, gigih, dan teliti. Dan ada juga upacara tradisional. Selain bahasa, tari, dan alat musik, kesenian tradisional Sulawesi Selatan yang tak boleh luput untuk diketahui adalah upacara adat. Upacara adat sejatinya menjadi salah satu cara untuk memberitahu kepada masyarakat modern mengenai masa lalu dari suatu suku. Lewat serangkaian upacara ini juga suatu suku bisa terus melestarikan kebudayaannya. Upacara tersebut meliputi yaitu yang pertama Rambu Solo. Rambu Solo ini menjadi salah satu kesenian tradisional yang terkenal di seluruh penjuru tanah air dan masih dilakukan hingga saat ini. Upacara kematian yang berasal dari suku Toraja ini bertujuan untuk mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal dunia menuju alam keabadian bersama dengan para leluhur mereka. Yang kedua ada Akera Kalompoang, yaitu upacara membersihkan benda-benda pusaka bekas peninggalan kerajaan Goa. Upacara tradisional ini biasanya dilakukan saat Hari Raya Idul Adha, di mana masyarakat bakal mendatangi Istana Bala Laompoa di Goa. Prosesi sakral ini berlangsung selama 2 hari. Di hari pertama upacara bakal dimulai dengan barzanji
atau doa-doa serta memotong kerbau dan memanggil para leluhur. Mata pencarian masyarakat suku Bugis ini karena letaknya yang berada di daerah dataran yang subur, kebanyakan masyarakat Bugis bermata pencarian sebagai petani. Faktor ini sangat didukung oleh kesuburan tanah yang sangat sehingga menjadikan wilayah suku Bugis menjadi wilayah pertanian. Mata pencarian lainnya di suku Bugis adalah nelayan. Selain terletak di dataran yang subur, suku Bugis ini juga mempunyai wilayah di pesisir yang dianugerahi banyak sumber daya yang melimpah di lautan. Hal ini dimanfaatkan masyarakat untuk mencari penghasilan di lautan. Mata pencarian terakhir yang banyak digeluti oleh masyarakat Bugis ialah pedagang. Karena hasil dari para petani dan nelayan akan didistribusikan ke pedagang-pedagang, lalu pedagang mengumpulkan jumlah yang lebih besar dan didistribusikan kembali ke masyarakat umum suku Bugis. Dari semua mata pencarian, semua inilah masyarakat suku Bugis mendapatkan perekonomian untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Selain itu, pada masa sekarang masyarakat suku Bugis juga sudah banyak yang mengenyam dunia pendidikan dan masuk ke dunia birokrasi pemerintahan. Jadi dari birokrasi yang telah dijalankan sebagai kecil, masyarakat suku Bugis mampu mendapatkan perekonomian yang baik. Tapi mata pencarian yang sangat umum adalah petani. Hal ini dikarenakan banyak kebutuhan masyarakat suku Bugis sehari-harinya dihasilkan oleh lading pertanian, misalnya seperti beras, jagung, dan tembakau.